Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Rahmawati Agustin, bertindak sebagai Ketua Program Studi Jurusan Farmasi SMK Muhammadiyah Melati, sekaligus guru pengampu mata pelajaran produktif farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan miniatur terkait laboratorium farmasi yang ada di SMK Muhammadiyah Melati. Untuk laboratorium farmasi sendiri, terdiri dari ruangan yang berbeda. Ruangan yang pertama adalah lab meracik sediaan farmasi. Ruangan yang kedua adalah lab pelayanan farmasi atau disebut dengan apotek simulasi multifarma. Sebelum saya memberikan miniatur, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait ketentuan yang harus dilaksanakan sebelum memasuki ruangan laboratorium. Untuk yang pertama, siswa wajib mengenakan baju seragam sesuai dengan hari yang ditentukan dan menggunakan jilbab dengan rapi, sehingga tidak ada rambut yang keluar baik dari sela-sela jilbab maupun ada di atas dahi, sehingga tidak mengganggu kegiatan pada saat meracik sediaan farmasi. Yang kedua, siswa menggunakan masker. Masker yang disarankan adalah masker KN95 atau masker KF94. Tujuannya adalah untuk mengurangi reaksi efek samping yang ditimbulkan dari pertukaran karbon dioksida, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya sesak nafas maupun pusing saat melaksanakan kegiatan praktikum. Yang ketiga, menggunakan jas lab sesuai dengan ketentuan, semua baju dikancingkan dengan lengkap dan tidak diperkenankan menggunakan tambahan aksesoris apapun. Tidak ada bed yang lain dan tidak ada aksesoris yang lain. Kemudian, untuk yang ketiga adalah siswa tidak diperkenankan mewarnai kuku, baik menggunakan cat, menggunakan kuteks, maupun menggunakan henna dan alat pewarna lainnya. Panjang kuku maksimal adalah panjang maksimal ujung jari. Tidak diperkenankan melebihi panjang ujung jari karena dapat mengganggu pada saat menggunakan sarung tangan. Dan kuku yang dicat dapat menjadi rusak apabila lembab terkena sarung tangan yang terlalu lama. Untuk selanjutnya, yang keempat, siswa tidak diperkenankan menggunakan aksesoris, baik cincin, gelang, maupun jam tangan. Kemudian yang kelima, pada saat masuk ke laboratorium, siswa wajib menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang direkomendasikan adalah sarung tangan latex, dapat menggunakan berpowder maupun non-powder. Gunakan sarung tangan secara tepat dan benar. Setiap ruas hanya dimasuki satu jari saja, tidak terlipat dan tidak basah. Sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan sekali pakai. Untuk selanjutnya, siswa mengenakan sepatu yang menutup punggung kaki. Sepatu yang digunakan dapat berupa sepatu slip-on yang menutup punggung kaki, maupun sepatu tali yang menutup punggung kaki, dan menggunakan kaos kaki di atas mata kaki. Tujuannya adalah agar menghindari terjadinya reaksi-reaksi yang diakibatkan dari bahan kimia yang digunakan, sehingga meminimalisir terjadinya luka akibat kegiatan praktikum. Untuk selanjutnya, saat memasuki laboratorium, siswa wajib masuk menggunakan kaki kanan dan keluar menggunakan kaki kiri, serta mengucapkan salam minimal adalah Assalamualaikum. Saat sudah berada di laboratorium, maka tidak diperkenankan meletakkan barang-barang di atas meja racik. Untuk buku dan alat tulis dapat diletakkan di dalam laci, disusun secara rapi. Siswa tidak diperkenankan menggunakan tip X cair karena dapat merusak estetika dari pengisian jurnal. Kemudian untuk tas dan toolbox dapat disimpan di dalam loker. Toolbox dan tas. Selain toolbox dan tas, di dalam loker terdapat bahan-bahan yang akan digunakan pada saat kegiatan praktikum berlangsung. Di setiap meja sudah disediakan tempat sampah sehingga meminimalisir
lalu lintas ataupun lalu lalang siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Untuk kapasitas lab pada masa normal adalah 10 siswa dan di masa pandemi dikurangi setengahnya menjadi 5 siswa. Untuk rak yang terdapat di lab, ada beberapa rak yang tersedia, yaitu pertama, rak penyusunan sediaan obat dari PBF berdasarkan sediaan padat, sediaan cair, kemudian berdasarkan penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Barang disusun berdasarkan paket yang telah didapatkan siswa pada saat pengundian kegiatan praktikum. Untuk rak yang selanjutnya adalah rak kebutuhan obat berdasarkan paket yang telah didapatkan. Paket 1 sampai dengan paket 10. Tujuannya adalah memudahkan siswa dalam pengambilan bahan dan meminimalisir terjadinya kontak antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah rak untuk simulasi gudang farmasi, di mana penyusunannya berdasarkan stok aman, stok menumpuk, stok mendekati ED, dan stok ED. Rak yang selanjutnya adalah rak barang dari PBF. Untuk rak berwarna biru adalah rak barang datang dari PBF, dan untuk rak berwarna pink adalah rak retur barang yang akan dikembalikan ke PBF. Kemudian di sini terdapat beberapa bahan obat yang digunakan dalam membuat sediaan semi solid. Kemudian lab juga memiliki gudang bahan dan gudang alat yang hanya boleh diakses oleh apoteker maupun guru pembimbing praktikum. Setelah melaksanakan kegiatan praktikum, siswa wajib membereskan alat dan mencuci alat kembali serta dimasukkan ke dalam loker yang telah disediakan. Alat yang sudah kering maka dapat disimpan kembali ke dalam loker. Untuk alat timbang yang dimiliki oleh Laboratorium SMK Muhammadiyah Melati, ada 10 timbangan yang tersedia di 5 meja dan 5 timbangan untuk gram halus. Kemudian terdapat telepon yang dapat digunakan untuk menghubungi pihak PBF terkait dengan pemesanan obat. Di sini siswa diajari untuk cara berkomunikasi yang baik pada saat penyimpanan obat, baik dialog maupun monolog. Untuk laboratorium peracik, miniatur yang dapat saya sampaikan telah tersampaikan dengan baik. Untuk selanjutnya, kita akan beralih ke laboratorium pelayanan atau yang disebut dengan apotek simulasi multifarma. Untuk laboratorium pelayanan, terdapat meja penerimaan resep sekaligus penyerahan resep kepada pasien, 1 unit komputer yang dapat digunakan sebagai media input, kemudian terdapat kursi tunggu bagi pasien pada saat menunggu pembuatan sediaan sampai siap diberikan kepada pasien. Kemudian terdapat etalase obat yang dapat diakses oleh seluruh siswa sesuai dengan kebutuhan maupun paket yang diterima untuk penyerahan kepada pasien. Selanjutnya terdapat cooler bag yang digunakan untuk membawa atau meletakkan obat sementara dari kulkas untuk diserahkan ke depo rawat inap maupun depo rawat jalan. Dan ada kulkas yang digunakan untuk menyimpan beberapa obat yang memang disimpan di dalam lemari pendingin atau suhu dingin. Misalnya adalah Factu suppositoria dan flagistatin. Serta terdapat ice bag yang dapat menjaga suhu ketika obat dipindahkan dari depo
menggunakan cooler bag. Kemudian terdapat lemari yang berisi buku-buku serta file-file yang dapat membantu kegiatan siswa. Kemudian ada lemari untuk obat keras yang hanya dapat diakses oleh apoteker maupun guru pembimbing praktikum. Kemudian terdapat rak alat kesehatan dan rak stok yang dapat diakses oleh siswa. Selanjutnya, kita memiliki lemari narkotik dengan sistem double lock, yaitu kunci biasa, kemudian ditambah dengan kunci gembok. Untuk lemari psikotropik dan narkotik hanya dapat diakses oleh apoteker saja. Kemudian untuk kapasitas laboratorium pelayanan farmasi sendiri dapat menampung 10 siswa pada kondisi normal dan 5 siswa pada masa pandemi. Sekiranya sekian mini tour yang dapat saya sampaikan. Salam sehat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.